Air sungai adalah sumber kehidupan. Dari sinilah kita mengambil air minum, mengairi sawah mencari ikan, hingga menggantungkan hidup masyarakat di sekitarnya. Namun, tanpa kita sadari, sungai perlahan dipenuhi zat berbahaya. Salah satunya adalah limbah farmasi atau sisa-sisa obat yang dibuang sembarangan. Di balik sebutan kecil residu obat, terdapat ancaman besar bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Setiap tetes air di sungai menyimpan kisah tentang kehidupan manusia. Ia membawa jejak aktivitas rumah tangga, industri, pertanian, termasuk jejak yang sering kita abaikan, sisa obat-obatan. Ketika limbah farmasi memasuki jalur air, ia nggak hanya mengubah kualitas lingkungan, tetapi juga memengaruhi masa depan ekosistem yang bergantung pada sungai. Limbah farmasi adalah sisa obat yang sudah kadaluarsa, obat yang tidak habis diminum, cairan medis, hingga bahan kimia dari pabrik obat. Zat-zat ini dapat berasal dari rumah tangga, apotek, klinik, rumah sakit, hingga industri farmasi. Ketika dibuang ke toilet, selokan, atau sungai, obat tidak selalu dapat dihancurkan oleh sistem pengolahan air. Sebaliknya, ia mengalir dan masuk ke ekosistem. Mari kita buka mata dan lihat sekitar. Ada yang membuang obat kadaluarsa ke sungai. Ada puskesmas atau klinik yang tidak memiliki fasilitas pembuangan limbah yang benar. Ada juga sisa antibiotik dan hormon dari manusia maupun hewan yang keluar melalui urin dan tinja, lalu masuk ke saluran air. Beberapa pabrik farmasi bahkan masih ditemukan membuang residu obat ke sungai. Semua itu akhirnya berkumpul menjadi polutan kimia yang sulit hilang. Beberapa obat seperti estrogen dari kontrasepsi menyebabkan ikan jantan mengalami feminisasi, yaitu berubah sifat menjadi seperti betina. Mereka sulit berkembang biak dan populasi ikan menurun drastis. Obat anti nyeri, antidepresan, dan antibiotik bisa mengganggu sistem saraf, pernapasan, dan perilaku ikan. Ada ikan yang menjadi pasif, ada yang tidak mau makan, ada yang gagal bertahan dari predator. Semua berawal dari limbah yang tidak terlihat oleh mata. Obat batuk yang tidak habis, tablet nyeri, hormon sintetis, antiseptik, hingga bahan kimia dari laboratorium kesehatan semua dapat menjadi polutan apabila tidak dikelola dengan benar. Sebagian dari zat ini bersifat stabil dan sulit terurai, membuatnya bertahan lama dalam perairan. Antibiotik yang dibuang ke sungai dapat memicu munculnya bakteri superbug, yaitu bakteri yang kebal terhadap obat. Bakteri ini dapat berkembang biak di air, menginfeksi ikan, hewan, bahkan manusia. Bayangkan, infeksi sederhana yang dulu bisa diobati dengan antibiotik biasa menjadi sulit sembuh. Resistensi antibiotik adalah ancaman global, dan sungai tercemar adalah salah satu sumbernya. Air sungai tidak hanya untuk irigasi. Di banyak daerah, air sungai menjadi sumber air baku yang nantinya diolah menjadi air minum. Meski sudah diproses, beberapa residu obat dapat bertahan dalam kadar sangat kecil namun berbahaya jika dikonsumsi jangka panjang. Dampaknya dapat berupa gangguan hormon, alergi, gangguan perkembangan pada anak, hingga efek toksik tertentu. Kita mungkin tidak merasakannya sekarang, tetapi tubuh menyimpan efek akumulatifnya. Ketika sungai tercemar, nelayan kehilangan hasil tangkapan, petani kehilangan sumber air berkualitas untuk sawah dan ternak. Industri air minum harus bekerja lebih keras dan mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengolah air kotor. Pencemaran sungai bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Limbah farmasi tidak hanya mencemari sungai. Sisa obat yang dibuang sembarangan juga mengancam kehidupan di daratan, tanah, tanaman, hewan, bahkan manusia. Ketika obat kadaluarsa dibuang ke tanah, zat aktifnya meresap ke dalam lapisan tanah. Pada awalnya tidak terlihat,
Tetapi perlahan tanah kehilangan kesuburannya, mikroorganisme. Tanah yang menjaga keseimbangan mulai mati, dan proses alami tanah terganggu. Tanaman yang tumbuh di atas tanah tercemar menjadi lemah, mudah layu. Green farmasi merupakan pendekatan dalam dunia farmasi yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif obat-obatan terhadap lingkungan, khususnya terhadap perairan seperti sungai. Konsep ini menekankan bahwa setiap tahap dalam siklus hidup obat harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Penelitian dan pengembangan green farmasi mendorong perencanaan obat yang efektif secara terapeutik, namun memiliki sifat mudah terurai di alam setelah digunakan. Dengan demikian, sisa zat aktif obat tidak akan bertahan lama di lingkungan perairan. Dalam proses produksi, green farmasi mengutamakan penggunaan bahan baku yang lebih aman, mengurangi penggunaan pelarut berbahaya, serta menerapkan teknologi produksi yang efisien, energi dan minim limbah. Limbah cair dari industri farmasi harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari sungai. Pada tahap distribusi dan penggunaan, green farmasi menekankan penggunaan obat secara rasional sesuai dosis dan kebutuhan medis. Penggunaan obat yang berlebihan tidak hanya membahayakan pasien, tetapi juga meningkatkan jumlah residu obat yang berakhir di lingkungan. Selain itu, green farmasi juga mencakup sistem pengolahan obat, sisa dan kadaluarsa melalui program pengambilan obat. Dengan cara ini, obat tidak dibuang sembarangan ke toilet atau ke sungai, melainkan dimusnahkan dengan metode yang aman dan terkendali. Secara keseluruhan, green farmasi merupakan upaya pencegahan pencemaran sungai akibat limbah farmasi melalui pendekatan menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Apoteker berperan penting dalam green farmasi melalui edukasi penggunaan obat rasional dan cara pembuangan obat yang benar. Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan tidak membuang sampah ke sungai atau toilet serta mengikuti program Drug Take Back. Pencemaran sungai akibat limbah farmasi merupakan tantangan serius, namun melalui penerapan green farmasi, kita dapat melindungi lingkungan perairan sekaligus menjaga kesehatan manusia. Mari bersama-sama menerapkan prinsip green farmasi demi sungai yang bersih dan masa depan yang berkelanjutan. Satu tindakan kecil membuang limbah obat pada tempat yang berdampak besar pada lingkungan.